warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Puspitasari, NIM E 2019-1096 dari kelas Perbankan Syariah 2 semester 4 akan menanggapi tentang prinsip dasar ekonomi Islam. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi merupakan suatu cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia di dalam memenuhi kebutuhan dan juga cara memuaskannya. Jadi kita tahu di sini bahwa kebutuhan manusia itu tidak hanya kebutuhan primer saja, namun juga ada yang namanya kebutuhan sekunder. Nah, di sini sudah jelaskan pengertian tentang ilmu ekonomi. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari ilmu ekonomi Islam. Jadi, ilmu ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia di dalam memenuhi kebutuhannya, tetapi tidak hanya untuk kepuasan saja, tapi di sini untuk mencapai falah sesuai dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Falah yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan zahir dan batin. Jadi di dalam ekonomi Islam itu tidak hanya mengutamakan kepuasan semata saja, tetapi juga mengutamakan falah. Misalnya saja ketika kita makan, kita dibolehkan makan, tapi dalam prinsip Islam kita tidak boleh makan secara berlebih-lebihan. Juga kita harus tahu makanan yang kita makan itu halal atau tidak. Di dunia perekonomian ada 3 sistem ekonomi yang berkembang. Yang pertama ekonomi Islam, yang kedua ekonomi kapitalis, dan yang ketiga ekonomi sosialis. Lalu apa sih perbedaan dari sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam ini? Mari kita simak perbedaannya. Nah, di sini ketika ditinjau dari sumbernya, ekonomi Islam itu bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma, dan juga qiyas. Sedangkan kapitalis dan sosialis itu bersumber pada pemikiran dan pengalaman manusia. Bila ditinjau dari kompetisi, maka di dalam ekonomi Islam, kompetisi tersebut diatur sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan di dalam ekonomi kapitalis, kompetisinya itu bebas, sehingga karena kebebasannya itu melahirkan monopoli. Sedangkan dalam ekonomi sosialis, itu tidak ada persaingan dan juga tidak ada mekanisme pasar. Jika ditinjau dari segi kepemilikan, maka dalam ekonomi Islam itu mengakui adanya kepemilikan individu dan kepemilikan bersama. Namun pada hakikatnya kepemilikan tersebut bersifat nisbi atau hanya milik Allah. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis mengakui kepemilikan individu secara bebas. Kemudian dalam ekonomi sosialis itu tidak mengakui adanya kepemilikan individu, melainkan bahwa jika dilihat dari alat produksi maka kepemilikan tersebut adalah kepemilikan secara umum. Nah, bila ditinjau dari segi kesejahteraan, maka dalam ekonomi Islam itu kesejahteraannya tidak hanya kesejahteraan jasmani saja, melainkan kesejahteraan akal dan juga rohani. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis dan sosialis itu hanya mengutamakan kesejahteraan jasmani saja. Apabila ditinjau dari segi mekanismenya, mekanisme pasar dalam ekonomi Islam itu berjalan dengan maslahah atau tidak merugikan orang lain. Jadi dalam transaksinya misalnya itu tidak ada unsur riba, maisir, dan juga goror. Kemudian dalam sistem ekonomi kapitalis, mekanisme pasarnya itu berjalan secara bebas. Sedangkan dalam ekonomi sosialis, mekanisme pasarnya itu diatur oleh pemerintah. Sumber hukum ekonomi Islam itu ada 4 macam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga Ijma', dan yang terakhir adalah Qiyas. Kita akan membahas tentang dasar-dasar dari ekonomi Islam. Jadi yang pertama itu ada tauhid. Yang dimaksud tauhid ini adalah mengesahkan Allah. Jadi kita harus meyakini dalam setiap kegiatan bisnis yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah. Jadi dalam menjalani kegiatan-kegiatannya itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah Allah atur. Kedua adalah as-siddiq atau kejujuran. Jadi dalam setiap melakukan kegiatan, melakukan aktivitas transaksi atau aktivitas ekonomi, kita melakukannya dengan benar dan jujur. Karena kejujuran akan melahirkan kepercayaan. Jadi ketika kita jujur, konsumen akan mempercayai kita. Yang nomor 3 adalah mengakui hak milik individu dan juga mengakui hak milik umum. Kemudian yang nomor 4 adalah al-adalah atau keadilan. Jadi dalam setiap melakukan aktivitas sehari-hari atau aktivitas bisnis, kita harus melakukan dengan seadil-adilnya. Dasar-dasar ekonomi Islam yang nomor 5 adalah al-tawazun, yang artinya keseimbangan. Misalnya saja keseimbangan antara jasmani dan juga keseimbangan rohani. Kemudian dasar-dasar ekonomi Islam yang terakhir adalah al-ta'awun, yang artinya tolong-menolong. Jadi saling tolong-menolong antara sesama. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari ekonomi Islam itu adalah
terbebas dari maghrib. Apa sih maghrib itu? Jadi maghrib adalah singkatan dari maisir, goror, dan juga riba. Maisir itu adalah perjudian, goror adalah penipuan, riba adalah bunga. Ekonomi Islam memiliki 8 karakteristik. Yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariat, dan juga akhlak. Yang nomor 2, bahwasanya kekayaan hanyalah milik Allah dan manusia hanyalah sebagai khalifah. Kemudian yang nomor 3, dilarang melakukan transaksi yang mengandung maghrib, maisir, goror, dan juga riba. Yang nomor 4, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan juga masyarakat. Nomor 5, keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Nomor 6, bimbingan konsumsi. Nomor 7, petunjuk investasi. Dan yang terakhir adalah zakat. Sekian tanggapan dari saya tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.